sektor pertanian atau pangan akan menjadi salah satu sektor yang memberikan peluang di saat resesi ekonomi. Karena sejatinya pertanian merupakan penggerak perekonomian Indonesia dan juga kebutuhan pokok bagi masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kali ini saya Fer Ramadan akan membahas yaitu mengenai salah satu isu yang sekarang ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai resesi pada tahun 2023. Nah, isu mengenai resesi ini itu mulai ramai diperbincangkan setelah Pak Presiden Jokowi menyampaikan pada Selasa 11 Oktober 2022 lalu, yaitu tepatnya pada event BNI Investor Daily Summit 2022, bahwa pada tahun 2023 akan terjadi resesi yang dialami sebenarnya oleh global. Diawali dengan adanya pandemi coronavirus 19, kemudian dilanjutkan juga adanya imbas dari perang Ukraina dan Rusia dan beberapa hal lainnya. Sehingga ini berdampak pada peningkatan harga pangan dan juga energi yang terjadi di sejumlah negara, khususnya pada negara-negara di Eropa dan juga di Amerika Serikat. Lalu kemudian apa yang akan menjadi dampaknya khususnya pada perekonomian di Indonesia? Yang pertama yaitu akan terjadi kenaikan harga, yaitu akibat ada tekanan pada sisi permintaan sehingga impor turun dan sehingga supply juga akan berkurang, dan harga otomatis naik ketika persediaan atau supply berkurang. Kemudian juga ada kemungkinan yaitu melemahnya nilai tukar rupiah gitu, karena nanti adanya investor menarik dananya dari sektor-sektor keuangan seperti obligasi, saham, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu ada kemungkinan juga akan terjadinya daya beli masyarakat yang menurun. Nah, jadi kita udah tahu ya bahwa resesi ini ada kemungkinan akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Apapun nantinya akan terjadi, walaupun belum tentu 100% semuanya akan terjadi, tapi sebagai seseorang yang memiliki informasi mengenai hal tersebut, kita sebaiknya berjaga-jaga. Nah, apalagi khususnya pada iklim investasi ya. Teman-teman yang berinvestasi pada sektor keuangan itu nanti kemungkinan memiliki risiko yang lebih tinggi ya. Jadi salah satu solusinya yaitu adalah kita bisa berinvestasi atau terjun pada sektor real, khususnya sektor pertanian. Kenapa seperti itu? Yang pertama yaitu sektor pertanian atau pangan akan menjadi salah satu sektor yang memberikan peluang di saat resesi ekonomi. Karena sejatinya pertanian merupakan penggerak perekonomian Indonesia dan juga merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat di Indonesia. Pada triwulan ketiga tahun 2020, sektor pertanian bertumbuh sebesar 2,15% dari tahun sebelumnya. Nah, ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang minus ya teman-teman, yaitu pada angka minus 3,45%. Sehingga ini salah satu data yang membuktikan bahwa sektor pertanian itu tetap stabil dalam kondisi krisis sekalipun. Dan selain itu, kita juga perlu sadari bahwa di Indonesia ini UMKM menjadi penggerak utama untuk perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021 saja, UMKM memberikan kontribusi sebanyak 61,97% terhadap PDB nasional. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia ini banyak sekali itu perekonomiannya terjadi secara lokal. Jadi mulai dari produksinya, kemudian konsumsinya itu lokal. Jadi ini adalah salah satu peluang. Itu juga yang dilakukan oleh Kandang Juragan ya. Jadi kami melakukan penggemukan sapi, itu pasarnya itu adalah lokal ya, yaitu khusus kebutuhan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, selain itu, data dari BPS tahun 2022 juga menunjukkan bahwa permintaan daging sapi dan kerbau di Indonesia itu relatif stabil ya teman-teman. Jadi ini bisa dilihat datanya pada tahun 2019 itu permintaannya di 680 ribuan ton, kemudian di 2020 meningkat menjadi 717 ribu ton. Kemudian ada penurunan lagi di tahun 2021 yaitu 696 ribu ton, dan di tahun 2022 itu angkanya hampir sama di angka 695 ribu ton. Bahkan ini sebenarnya walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020, ini teman-teman ada peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang mana pada saat itu belum terjadinya pandemi.
Jadi memang kebutuhan pangan itu tidak menurun, apalagi juga di saat-saat momen tertentu seperti Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, teman-teman, jadi Kandang Juragan juga menyediakan program investasi untuk penggemukan sapi yang akan dijual pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk informasi selengkapnya bisa lihat video berikut ini atau juga bisa hubungi kami di WA Kandang Juragan. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.